Sebelumnya, perkenalkan saya Azhara Cinta Kurnia Gusti dengan NIM D002303 dari kelompok A06. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari pons, medulla oblongata, cerebrum, dan kelainannya. Baik, selanjutnya. Kelainan Parkinson. Nah, kelainan Parkinson itu merupakan kondisi neurodegeneratif yang progresif akibat kematian sel dopaminergik di substansia nigra. Nah, Parkinson terjadi karena kadar dopamin di dalam otak itu sangat kecil. Jadi, di substansia nigra itu tidak memproduksi dopamin itu secara normal. Yang diproduksi itu dopaminnya itu sangat sedikit sehingga menyebabkan kelainan yaitu Parkinson. Nah, dia meningkatnya asetilkolin dan menurunnya dopamin sehingga yang meningkat itu di substansia nigra itu bukan di dalam otak itu bukan dopamin tapi si ACH-nya ini, sehingga ACH lebih banyak dari dopamin mengakibatkan penyakit Parkinson ini. Kemudian gejala Parkinson. Nah, gejala Parkinson itu antara lain yaitu yang pertama kehilangan indera penciuman atau anosmia, yang kedua itu kelainan pada postur tubuh, yang ketiga keseimbangan tubuh itu terganggu, jadi dia kayak tidak bisa berjalan secara sempurna, maksudnya kayak berdiri atau berjalan secara biasa, secara normal itu akan terganggu gitu. Kemudian ekspresi wajah itu akan berkurang. Jadi dia kayak tidak mempunyai ekspresi pada wajahnya. Kemudian selanjutnya gerakannya melambat dan hilangnya refleks. Jadi kayak gerakannya itu semakin melambat dan refleks-refleks yang biasanya itu akan hilang. Kemudian yang paling jelas itu gejalanya adalah tremor, yaitu di seluruh badan, yaitu pada penyakit Parkinson ini orang yang menderita akan menderita tremor pada seluruh badan. Kemudian ada otot yang terasa kaku dan kejang atau kram. Baik, selanjutnya. Orang yang terkena gejala Parkinson itu akan diterapi dengan diberikan L-Dopa atau yang disebut levodopa benzorazid. Ya, benzorazid. Nah, levodopa itu merupakan kombinasi obat karbidopa dan levodopa yang akan meminimalkan kecacatan, mengurangi efek samping obat, dan mengendalikan gejala yang muncul. Nah, agen farmakolosis paling efektif untuk penyakit Parkinson. Nah, prekursor dopamin barir atau sawar darah otak. Nah, levodopa itu akan diubah menjadi dopamin sehingga kan tadi kan di substansi nigra itu akan kekurangan dopamin. Maka obat L-Dopa ini akan mengubah dopamin menjadi aksi enzim dan menjadi dopa dekarboksilase. Nah, L-Dopa itu diberikan bersama benzerazid atau karbidopa agar efek sampingnya itu berkurang. Nah, efek samping oleh obat L-Dopa itu apa aja? Nah, yang pertama ada anoreksia atau tidak nafsu makan, dan yang kedua ada nafsu atau mual sehingga mengakibatkan muntah. Kemudian ada takikardi yang membuat denyut nadi itu denyutnya itu cepat di atas normal. Kemudian ada hipertensi karena takikardi tadi bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian ada psychiatric problems. Oke, selanjutnya. Nah, lokasi di substansi nigra itu di mana itu kan? Nah, dia di sini nih warna hitam ini. Kenapa warnanya hitam? Karena di substansi nigra itu mengandung hormon melanin, ya melanin yang biasanya memberikan warna pada kulit, sehingga di sini hormonnya warnanya itu terlihat gelap. Nah, di substansi nigra itu dibagi menjadi dua pars, yaitu pars kompakta sama pars reticularis. Nah, yang mensekresi hormon si dopamin ini adalah pars kompaktanya. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas anatomi dari pons parvalli, yaitu di pars basilaris pons. Nah, ponsnya di mana? Ponsnya di sini. Ini dilihat dari lateral.
Kemudian selanjutnya, nah pons tadi akan ada nervus cranial yang keluar dari pons, yaitu diantaranya di sini ada nervus trochlearis atau nervus 4, kemudian di sini ada nervus trigeminus atau nervus 5 yang terdiri dari radix motoria dan radix sensoria. Kemudian ada nervus facialis di sini, kemudian ada nervus vestibulocochlearis, yaitu tadi nervus facialis itu nervus 7 dan nervus vestibulocochlearis itu nervus 8. Nah, nervus cranial tempat keluarnya. Nah, tadi di sini itu ada nervus 1 yaitu bulbus olfactorius. Yang di sini itu olfactorius, dia untuk penciuman kan. Tempat keluarnya di bulbus olfactorius. Nah, nervus olfactorius keluarnya di bulbus olfactorius. Kemudian nervus 2 dia oculus, dia berfungsi di penglihatan atau optikus, nervus 2. Nah, tempat keluarnya itu adalah chiasma opticum. Nah, kemudian nervus ketiga, kemudian 4 dan 6 ini kemudian ada nervus ketiga yaitu nervus oculomotor, ya oculomotor. Dia tempat keluarnya itu di fossa interpendicularis. Kemudian ada nervus 4 yaitu nervus trigeminus, itu dia tempat keluarnya itu caudal colliculus inferior. Kemudian ada nervus 5 yaitu nervus trigeminus, ya dia keluarnya di brachium pontis. Kemudian selanjutnya ada nervus 6, nervus abducens. Itu nervus 6 abducens di sini dia untuk otot penggerak bola mata. Jadi otot penggerak bola mata itu ada nervus oculomotorius, trochlearis sama abducens. 3, 4 sama 6. Nah, si abducens ini keluarnya di sulcus bulbocontinus. Kemudian ada nervus facialis untuk otot penggerak wajah atau mimik ekspresi, mimik wajah. Itu dia tempat keluarnya dia di angulus cerebropontinus bersama dengan nervus vestibulocochlear untuk keseimbangan dan pendengaran. Kemudian nervus 9, 10, dan 11 itu di sulcus posterolateral, dan yang terakhir ada nervus 12 di sulcus anterolateral. Nah, keterangannya yaitu yang biru, yang ini nervus 1 dan 2 itu keluarnya dari si cerebrum. Nah, kemudian yang ini dia keluarnya di medula oblongata, dari medula oblongata, dan yang kuning ini dia dari si pons tadi. Kemudian selanjutnya, nah ini pons paroli yang pars tegmentalis pontis. Nah, dia kayak gini kan dibaginya. Itu ada yang pertama itu ada bagian pons tegmental part pons tegmental, sama yang kedua ada dorsal pas of the medulla oblongata. Ini pars tegmentalis pontis, sama yang ini udah masuk ke dorsal di bagian medulla oblongata. Kemudian di sini di ponsnya itu ada bagian colliculus facialis yang merupakan genu interna dari nervus facialis nuclei nervus abducens. Kemudian ada stria medullaris ventriculi quarti yang merupakan tempat nuclei vestibularis dan cochlearis dan salivatoris di sini. Dan selanjutnya ini ada nuclei cranialis, itu ada nuclei nervi oculomotor, nuclei nervi trochlear, terus ada nuclei nervus abducens, dan nuclei vestibular, terus ada nuclei gracilis, nuclei cuneatus, nuclei centralis, sama nuclei conus anteriorus musculorum colli. Nah, vaskularisasi dia di pons itu divaskularisasi oleh arteri basilaris pontis yang di sini yang merupakan pertemuan antara arteri vertebralis destra sama sinistra bergabung menjadi satu menjadi si arteri basilaris pontis gitu. Kemudian selanjutnya ada medula oblongata. Nah, ini dari ventral, kemudian ini ada dari lateral. Nah, dari ventral kita bisa melihat adanya penonjolan di sini yang disebut piramid, sama di sini ada penonjolan juga yang disebut olive. Next.
Nah, medula oblongata nih ini. Di sini terdapat bagian-bagian penting yang pertama ada peduncularis cerebralis inferior, ada sulcus medianus di sini di tengah ini, kemudian ada stria medullaris ventriculi quarti yang ini, kemudian ada velum medular inferius, kemudian ada trigonum nervi hypoglossi, ada trigonum nervus pagi, kemudian ada area post trema, ada obex di sini yang sudutnya ini, kemudian ada sulcus posterolaterales yang merupakan tempat keluar dari nervus yang tadi yang 10, 9, 10 sama 11. Kemudian ada sulcus intermedius posterior sama sulcus medianus di tengah-tengah ini. Kemudian di sebelah sini ada tuberculum cuneatum, manuculus lateralis medulla oblongata, ada tuberculum gracilis, ada fasciculus cuneatus sama fasciculus gracilis. Nah, ya. Kemudian selanjutnya, di sini ada yang bagian ventral yang tadi udah disebutin di depannya, itu ada piramid olive yang merupakan penonjolan yang terlihat jelas jika dari posisi lateral. Kemudian ada sulcus anterior medianus, kemudian ada sulcus anterolateral, ada sulcus posterolateral, ada decussatio piramidalis. Nah, di sini ada nervus yang keluar dari medula oblongata, yaitu apa aja? Ada nervus di sini, ada nervus 9 atau nervus glossopharyngeal. Terus ada nervus 12 di sini ada yaitu hipoglossus. Terus di sini ada nervus 10, di bawahnya nervus 9, nervus vagus. Dan di sini ada nervus 11 yaitu nervus accessorius yang dibagi menjadi dua, yaitu ada radices cranialis sama radices spinalis. Next. Nah, di sini ada aspek internal dari medula oblongata yang bisa kita lihat di sini. Itu ada nucleus ambiguus di sini. Dia merupakan motolik atau nukleus somatik motolik yang terdiri dari nervus 9, 10, dan 11. Kemudian ada nukleus tractus solitarus di sini. Dia merupakan sensorik dari nervus 7, 9, sama 10. Kemudian ada nucleus dorsalis nervus vagus di sini yaitu nervus 10, dan nervus hypoglossus yaitu nervus 12. Nah, vaskularisasi dari si medula oblongata, dia divaskularisasi oleh arteriosus bilisi. Nah, yang pertama di sini ada arteri communicans anterior. Arteri communicans anterior ini dibagi menjadi dua pars, yaitu ada pars post communicans yang di sini, dan ada pre-communicans yang di sini. Nah, di tengah-tengahnya itu namanya arteri communicans anterior yang merupakan jembatan apabila jika terjadi gangguan pada salah satu arteri cerebri anterior. Nah, kemudian berlanjut di sini menjadi arteri cerebri posterior. Ada dua di sini, kemudian lanjut lagi menjadi arteri communicans posterior, dan dari bawah ini arteri vertebralis dextra sama sinistra itu akan bertemu menjadi satu, yaitu yang menjadi arteri basilaris pontis tadi. Kemudian arteri basilaris pontis tadi kemudian bergabung menjadi satu kan di sini. Nah, ketemu mereka. Kemudian di sini terdapat juga arteri meninea media. Kemudian ada arteri labirinti yang cabang kecil di sini. Kemudian di sini tadi juga ada arteri inferior anterior cerebri, dan ada arteri inferior posterior cerebri yang ini. Yang ini. Nah, terus selanjutnya anatomi cerebellum. Nah, cerebellum itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada archi cerebellum, paleo-cerebellum, sama neo-cerebellum. Nah, archi cerebellum itu mengandung nukleus vastigus yang berfungsi untuk keseimbangan. Nah, dia itu fungsinya untuk mengatur orientasi gerakan sama suhu gitu. Kemudian yang kedua ada paleo-cerebellum. Nah, paleo-cerebellum ini dia lebus pada lobus anterior. Oh ya, yang tadi yang archi cerebellum itu pada lobus
gluconodularis, dan limula. Nah, kalau yang paleocerebellum pada lobus anterior. Nah, di sini dia mengandung nervus embryoformis dan globusus, yang nantinya dia akan berfungsi untuk keseimbangan tonus otot, yang fungsinya sendiri yaitu untuk mengatur keseimbangan dari si otot-otot tersebut, otot-otot gerakan gitu. Kemudian yang terakhir itu ada neurocerebellum. Dia terletak di lobus posterior. Nah, dia mengandung nucleus dentatus yang berfungsi untuk keseimbangan gerakan, yang fungsinya sendiri yaitu untuk menghentikan gerakan dengan kemauan kita, dan dia juga memperhalus gerakan dari yang ditimbulkan gitu. Nah, anatomi cerebellum seperti ini. Dia ada di sini ada globusnya, ada nukleusnya tadi, yaitu ada fastigial, fasciculus, terus ada globusus, terus ada dentatus, sama embryoformis. Jadi dia dari medial ke lateral. Kalau dari lateral ke medial itu ada dentatus, terus dentatus, embryoformis, globusus, sama fastigial. Terus di sini ada bagian pentingnya, yaitu ada pedunculus cerebralis superior di sini, kemudian ada pedunculus cerebralis medius yang paling besar ini, kemudian ada pedunculus cerebralis inferior. Nah, selesai. Terima kasih.